telah hadir di studio Orange Kompas TV Palmerah, Jakarta ada Prof. Bayu Dwi Anggono, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember bersama saya di studio hari ini. Prof. Bayu, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Mega. Terima kasih sudah hadir di sini, Prof. Kalau kita lihat aksi besar-besaran, diawali kalau kita lihat dari hari Rabu kemarin sebenarnya ya, kawal revisi Undang-Undang Pilkada ini juga tagarnya sudah menjadi trending topik, kemudian juga di media sosial juga Garuda ini. Kalau kita lihat apa ya yang bisa Anda baca? Ini publik bukan hanya gelisah tapi marah begitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh DPR, anggota parlemen kita setelah ada putusan MK, kemudian juga secara mendadak kemudian melakukan anulir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan pilkada ini. Ya, saya pikir ini rangkaian peristiwa puncak kemarahan publik ya terhadap wakil rakyat yang dalam menjalankan kinerja legislasinya itu ugal-ugalan begitu. Ini sudah menjelang akhir masa jabatan, justru tindakan legislasinya makin jauh dari keinginan publik, makin jauh dari rasionalitas publik, bahkan semakin jauh dari konstitusi dan hukum. Saya pikir ini adalah akumulasi dari beberapa waktu belakangan bagaimana DPR kita ya makin jauh dengan harapan publik akan lembaga perwakilan yang aspiratif, yang melibatkan partisipasi publik dan senantiasa berpegangan pada nilai hukum dan konstitusi. Ini adalah puncak dari saya pikir tadi kekecewaan publik, kemarahan publik atas wakil rakyat yang ternyata makin jauh dari harapan yang dibayangkan sebagaimana wakil rakyat yang aspiratif, Mbak Maido. Oke, hari ini kan juga memang sidang paripurna ini ditunda karena tidak quorum ya, artinya tidak memenuhi jumlah anggota. Apa yang bisa kita lihat masyarakat setelah marah dengan apa yang dilakukan oleh DPR, kemudian juga hari ini masih terjadi aksi di beberapa daerah bahwa akademisi, kemudian juga mahasiswa, aliansi dari banyak elemen masyarakat yang berusaha untuk tetap mengawal gitu, meskipun juga sudah ditunda. Artinya ini bukan akhir dari segalanya. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini tetap berusaha untuk ditolak oleh publik begitu. Iya, peristiwa hari ini ya, penundaan ini bagi saya sebuah harapan sebenarnya. Karena kan kalau dilihat kemarin kan seakan-akan di badan legislasi itu DPR ya sangat bersikeras bahwa ini harus kemudian jadi undang-undang. Nah, kemudian penundaan pada pagi hari ini kan menunjukkan bahwa gerakan masyarakat ya, lintas elemen dari berbagai seluruh penjuru negeri, ini kemudian saya yakin berpengaruh pada DPR dalam mengambil sebuah keputusan. Harapan kita tentu penundaan ini ya nanti akhirnya adalah kemudian kesepakatan bahwa tidak perlu dilanjutkan pembahasan atau revisi undang-undang ini. Jadi tidak cukup hanya ditunda karena tidak quorum, tapi harusnya DPR menyatakan ya, karena kan pembicaraan tingkat 1 itu masih bisa kemudian dibatalkan oleh tingkat 2. Kan tingkat 1 itu baru kesepakatan di badan legislasi ya, perwakilan-perwakilan fraksi, tapi kalau tingkat 2 ini kan di paripurna. Saya pikir melalui kesempatan itu dengan melihat bagaimana respon publik yang sebagian besar ya, saya yakin menolak pengesahan ini, persetujuan ini, ya harusnya dipertimbangkan DPR. Satunya apa caranya? Ya pilihannya ada 3 menurut saya. Yang pertama, ditunda dalam arti sudah nggak usah dilanjutkan pembahasan ini sampai lewat kemudian berakhirnya DPR saat ini. Atau yang kedua ya, DPR kemudian tetap melaksanakan paripurna, tapi dalam paripurna itu semua fraksi menyatakan kami memahami situasi publik, gejolak publik, aspirasi publik, kami menyatakan revisi ini tidak bisa diterima, artinya membatalkan kesepakatan yang ada di tingkat pertama. Atau yang ketiga kemudian oke, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan tapi di periode berikutnya tanpa menyimpangi putusan MK. Kalau namanya revisi undang-undang diperlukan, tapi ya jangan juga menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kewenangan legislasinya harusnya dikembalikan pada bagaimana legislasi itu harusnya perubahan itu berdasarkan pada kebutuhan publik, bukan berdasarkan pada kebutuhan elit DPR. Nah, 3 opsi itu saya pikir yang bisa untuk dipilih. Ada 3 opsi meskipun juga kalau kita lihat rapat antara Balik DPR dan juga pemerintah kemarin juga cukup syarat konflik kepentingan dari fraksi yang ada di DPR. Kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.